Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas syarah atau penjelasan dari kosakata yang ada di surat At-Taubah ayat 31. Firman Allah ittakhadhu, maksudnya adalah mereka menjadikan atau mereka membuat ahbar dan ruhban mereka ya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Jadi ittakhadhu artinya mereka membuat atau menjadikan. Ahbarahum ini maksudnya adalah orang-orang alim mereka. Ahbar dari kata hibr. Kalau ada orang dikatakan habrul ummah, ya berarti tokoh alim ya di tengah-tengah umat manusia. Jadi ahbar itu ulama, ya istilah untuk ulama di kalangan Yahudi. Sedangkan ruhban atau rahib ini istilah untuk ahli ibadah di kalangan orang-orang Nasrani. Arbaban itu jamak dari Rabb, yang artinya adalah Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan. Tentu yang dimaksud di sini adalah sesembahan-sesembahan selain Allah. Al-Masih ibn Maryam, Al-Masih putra Maryam, maksudnya adalah hamba dan Rasul Allah yang bernama Isa bin Maryam. Al-Masih itu merupakan gelar bagi beliau. Apa artinya Al-Masih? Al-Masih itu artinya apa, Ibu? Masaha yamsahu, apa artinya? Mengusap. Al-Masih. Nabi Isa alaihi salam punya gelar Al-Masih, ya di antara penjelasannya karena beliau memiliki mukjizat. Dengan usapan beliau, orang yang sakit itu sembuh. Barakallahu fikum. Atau bahkan orang yang sudah meninggal kemudian menjadi hidup kembali. Kemudian wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan. Maksudnya Allah telah memerintahkan mereka melalui lisan para rasulnya. Untuk apa? Untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi tidaklah mereka diperintah, berarti maksudnya adalah Allah memerintahkan. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah semata. Berarti di situ perintah. Perintah untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya apa?
Allah itu bersih, Allah itu kudus, suci dari apa-apa yang disembah bersamanya berupa sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, bandingan-bandingan. Allah tersucikan dari itu semua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian penjelasan ayat secara global. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menyimpang dari jalan yang lurus dan mereka melakukan apa-apa yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka, yakni mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan bagi mereka, di mana mereka menyembahnya selain Allah, yakni dengan mentaati mereka di dalam menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Ketaatan mutlak kepada para alim dan para ahli ibadah sehingga mengikuti apapun yang difatwakan yang ternyata berseberangan dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, ini sama saja berarti menjadikan mereka sebagai Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka mentaati para tokoh mereka di dalam memutarbalikan hukum. Ketika para alim dan ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutan menghalalkan. Ketika para alim mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut-ikutan mengharamkan. Fatilka ibadatuhum. Itulah jenis peribadatan mereka kepada para tokoh mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka telah menjadikan para tokoh mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka taat kepada para tokoh mereka di dalam memutarbalikan hukum, di dalam menetapkan syariat. Padahal syariat itu milik Allah. Syariat itu harus dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Nasrani tidak hanya sebatas itu. Bahkan mereka menyembah Nabiullah Isa alaihi salam dan mengatakan Isa itu sebagai anak Allah, atau mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Isa itu sebagai satu dari tiga. Padahal mereka tidak pernah diperintahkan, baik di dalam Taurat maupun di dalam Injil, kecuali beribadah kepada Allah semata. Karena agama seluruh para nabi dan rasul sama. Inti ajarannya sama, ajaran tauhid. Inti ajaran Injil mengajak manusia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inti daripada kitab Zabur, inti daripada kitab Injil dan kitab-kitab samawi semuanya sama. Mengarahkan, membimbing, mengajak umat manusia supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa-apa yang disematkan kepadanya oleh orang-orang musyrik tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut, ini ringkasan faidahnya. Pertama, taat kepada selain Allah dalam menyelisihi hukum-hukumnya
ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena ketaatan kepada makhluk dalam memutarbalikkan hukum berarti orang tersebut telah menjadikan ketaatan mereka kepada para tokoh tersebut ya sebagaimana mereka taat kepada Tuhan. Nah, ini jelas termasuk bentuk kesyirikan. Kalau ada orang mentaati tokoh modelnya seperti itu, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan terhadap Khalik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Siapapun makhluk itu. Orang tua kita kah, penguasa, atasan kita, suami kita, siapapun dia, termasuk orang tua kita. Kalau kemudian menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, la ta'ah, tidak ada kewajiban taat. Yang ada adalah kewajiban untuk tidak taat. Baik. Kemudian dari ayat tersebut kita memahami bahwa satu amal tidak dianggap sebagai amal soleh kecuali terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan syartani, dua syarat ya diterimanya amal ibadah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dua syarat ini sejatinya sudah terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Syarat ikhlas itu ada pada syahadat la ilaha illallah. Kemudian syarat kedua yakni ittiba' itu ada pada syahadat Muhammad Rasulullah. Maka rukun-rukun Islam yang lainnya atau amal-amal syariat Islam yang lainnya tidak akan diterima kecuali dengan pondasi ya, dua kalimat syahadat ini, ikhlas dan juga ittiba'. Kemudian dari ayat tersebut kita juga bisa memahami tidak ada predikat maksum bagi para ulama. Yang maksum itu siapa, Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama maksum tidak? Tidak. Para ulama mereka manusia. Ya, walaupun mereka diistimewakan dengan ilmu, tetap saja mereka statusnya di bawah para nabi dan rasul, sehingga tidak maksum. Yang maksum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak maksum berarti mungkin enggak salah. Mungkin. Ya, walaupun nanti ada bab yang lain menyikapi kesalahan para ulama. Karena tentu berbeda ya menyikapi kesalahan para ulama dengan menyikapi kesalahan orang biasa. Barakallahu fikum. Dan juga kadar kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ya. Tidak semua kesalahan itu kesalahan fatal. Tentu kesalahan dalam akidah berbeda dengan kesalahan dalam masalah fikih-fikih yang sifatnya furu'iyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya para ulama tidak ada yang maksum, sehingga sangat mungkin mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Yang kelima, dari ayat tersebut kita juga bisa memahami tentang penyimpangan kaum Yahudi dan juga Nasrani dari agama yang benar. Gitu ya. Jelas penyimpangan Yahudi, penyimpangan Nasrani, Ahlul Kitab.
yang sejatinya pengakuan mereka ya adalah sekedar pengakuan. Mereka mengaku beriman kepada Nabi Isa, namun ternyata tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Yahudi ngaku beriman kepada Nabi Musa, tapi ternyata mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kita sebagai Muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga tetap mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, mengimani nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman kepada Nabi Musa, kan begitu. Kita beriman kepada Nabi Daud yang mendapatkan Zabur. Nah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, sedangkan satu rasul saja diingkari, satu rasul saja tidak diimani, maka sama dengan mengkufuri seluruh para nabi dan rasul. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Ketika Allah menjelaskan kekufuran kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah sampaikan kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul, mursalin, bentuknya jamak. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum ada. Di masa Nabi Nuh, Nabi Isa belum ada, Nabi Musa belum ada. Tapi kenapa kemudian pengingkaran mereka terhadap Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, kalian telah mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Karena memang ajaran para nabi dan rasul itu sama, ajaran tauhid. Maka satu saja didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Satu saja dikufuri sama dengan mengkufuri seluruh nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka sama saja mereka mengingkari nabi mereka sendiri, Nabi Isa dan Nabi Musa. Artinya pengakuan mereka tidak dianggap. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, dari ayat ini kita juga bisa memahami bahwa betapa bahayanya ulama su. Betapa bahayanya ulama sesat bagi umat. Ada berapa ulama, Ibu? Ulama itu ada berapa? Ada banyak. Kalau dikumpulkan, disimpulkan, ya dua saja. Ada namanya ulama Rabbani, ada namanya ulama su. Ini istilah ya. Walaupun pada nyatanya tidak ada ya ulama yang dia diulamakan atau dia ditokohkan atau dia sendiri merasa ulama yang kemudian mengatakan saya grupnya ulama su ya. Enggak ada. Juga tidak ada yang mengatakan kami ini ulama Rabbani. Gitu ya. Namun dari apa yang kemudian ada pada diri mereka dan apa yang kemudian disampaikan kepada ummah. Ulama Rabbani, ada banyak penjelasan tentang makna dari ulama Rabbani. Nah, di antaranya ibu yang dirahmati Allah, ulama Rabbani itulah sejatinya pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Berarti dia menyampaikan kepada umat apa yang menjadi warisan nabi. Warisan nabi apa, Ibu? Al-Quran dan sunnah yang dipahami, diimani, diamalkan, didakwahkan sebagaimana petunjuk dan bimbingan generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, siapa yang pijakannya seperti itu sehingga itu yang kemudian terpancar pada lisannya saat mendakwahi umat, terpancar ya pada
sikap, tingkah laku, perbuatan dan juga akhlaknya ulama tersebut, maka kita bisa mengatakan ini ulama rabbani. Begitu ya. Walaupun dia tidak menyampaikan saya ini loh ulama rabbani. Nah, adapun yang tidak seperti itu, kemudian manusia menokohkannya, mengulamakannya, tapi yang diajarkan atau yang disematkan kepadanya hal-hal yang ternyata berseberangan dengan syariat Allah, bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai ulama su'. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Wal hisab 'ala Allah. Ya, tentu segala hisab berhitungan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama su itu ya kalau kita panggil ulama su marah dia. Gitu ya. Marah Ibu. Ya. Karena enggak ada yang mau dipanggil ulama su. Barakallahu fiikum. Pada kenyataannya ada enggak ulama su itu? Ya ada. Jelas ada. Ulama rabbani juga ada. Gitu ya. Nah, yang mesti kita muliakan, hormati, kita istifadah dari ilmunya, akhlak ibadah, muamalahnya, akidahnya, itu adalah ulama rabbani, bukan dari ulama su. Gitu ya. Ulama rabbani tadi yang mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman, keyakinan dan pengamalan yang baik dan benar. Dia kalau ngajar ya tidak pakai khurafat, tidak pakai cerita-cerita takhayyul, gitu ya. Tidak mungkin Ibu ulama rabbani kemudian mengajarkan ya kalau nanti Anda ditanya di kubur bilang saja nama kiai Anda, gitu ya. Kalau ditanya man rabbuk, jawabannya cuma satu, kiai saya, gitu ya, guru saya. Man nabiyuk, jawabannya sama. Ya. Itu cerita apa Ibu yang begitu itu? Dongeng ini. Khurafat. Bagaimana orang kemudian ditanya malaikat mungkar nakir, ya dia hanya bisa menjawab gurunya. Kemudian bisa selamat dari azab kubur. Siapa itu gurunya? Yang ngalah-ngalahin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cerita-cerita hayalan, cerita-cerita yang dibuat-buat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ulama rabbani itu menyampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kan begitu kata Imam Ibnu Qayyim. Dan itulah hakikat ilmu. Firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah, kemudian apa yang dipahami, diamalkan, diyakini oleh para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa melalui jalur mereka? Karena merekalah generasi terbaik umat ini yang langsung mendengarkan wahyu Allah berupa Quran ataupun hadis dari lisan Nabi yang mulia. Langsung mereka anak didiknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah berakidah. Mereka yang tahu persis bagaimana tutur kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada lisannya yang mulia. Mereka yang langsung menjiplak bagaimana akhlak keteladanan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya produk tarbiyahnya Rasulullah siapa? Ya para sahabat. Apa hasilnya? Mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Jadi kalau kita mau bikin konsep pendidikan, tidak ada konsep pendidikan terbaik kecuali pendidikan yang telah diajarkan, diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
Ibu, kalau ada manusia-manusia di zaman ini melakukan banyak sekali penyimpangan, kezaliman, yang rata-rata mereka ini dulunya orang-orang yang pernah makan bangku sekolahan, gitu ya, bangku saja dimakannya. Ya. SD sampai S3 itu. Berarti S6 bukan S3 lagi itu. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Bahkan mereka juga punya gelar banyak. Prof di depannya. S3-nya bisa 3 kampus, S2-nya 5 kampus, S1-nya 10 kampus. Ya. Tapi kemudian melakukan kezaliman, pengrusakan. Barakallahu fikum. Apa isyarat apa yang bisa kita ambil pelajarannya di situ? Apa, Bu? Isyarat apa kira-kira? Kalau di masa ini banyak orang-orang yang kemudian dipakaikan rompi oranye itu. Mereka itu orang berpendidikan atau orang bodoh? Berpendidikan, minimalnya S1 tadi. Ya. Taib. Apa yang bisa kita tangkap? Mereka secara akademik orang-orang berpendidikan. Tapi kenapa kemudian melakukan pengrusakan, melakukan kezaliman, merugikan negara sekian? Apa pelajaran bisa didapat, Bu? Ini kaitannya dengan tarbiyah ini. Kaitannya dengan pendidikan. Apa itu? Berarti pelajarannya nih, masih banyak PR di dunia pendidikan kita. Iya kan? Kita paham pendidikan yang ada pasti mengajarkan akademik yang sesuai dengan bidangnya, begitu ya. Tapi kenapa hasilnya begitu? Orang-orang model begitu. Itu kan hasilnya, Ibu. Mereka ini mungkin alumni dari universitas ternama di Indonesia, bahkan sebagiannya universitas di luar negeri, gitu ya, yang dibangga-banggakan, ya, universitas ternama di Amerika, gitu ya. Nyebutnya saja bukan Amerika, Amerika, gitu ya. Anakku sekarang kuliahnya di Amerika, University Harvard, begitu. Ya, Ibu, datang ke Indonesia melakukan pengerusakan. Ya. Apa ini? PR-nya apa? Berarti ada yang terluput dalam dunia pendidikan kita. Kenapa menghasilkan produk tarbiyah model-model mereka ini? Mereka kan alumni 10 tahun yang lalu, alumni 20 tahun yang lalu. Berarti banyak PR dalam dunia pendidikan kita. Begitu ya? Sampai ada yang dijadikan markas percetakan, ya, upal, uang palsu. Sekarang orang kalau nerima uang merah itu, Ibu tanya-tanya, ini cetakan mana, gitu? Cetakan mana ini, gitu kan? Karena khawatir dicetaknya di sana, gitu. Ngeri. Ya, Ibu. Berarti kan banyak PR di sistem pendidikan kita ini. Ada yang mesti dibenahi. Ya, kalau Islam sudah ngasih konsep, tidak ada model pendidikan terbaik kecuali pendidikan yang sudah pernah diterapkan oleh Rasulullah. Produk pendidikannya jelas, generasi sahabat. Jadi kalau orang ingin mendapatkan kejayaan dalam pendidikan, ya harus kembali ke pendidikannya Nabi. Bisa dipahami, Ibu? Orang sekarang kalau berkaca dunia pendidikan kemana? Ke sana itu. Eropa, Amerika, ya, Australia, gitu kan?
Kenapa tidak berkaca, bercermin kepada pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya. Lan yaslu akhir hadhil ummah illa bima saluha biha awaluha. Ya, tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan sesuatu yang menjadikan generasi awal umat ini menjadi baik. Jadi harus berpulang kepada tarbiyahnya Rasulullah. Sudah itu, nggak ada yang lain. Artinya semua sistem pendidikan itu harus mengacu kepada pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti dalam terapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi arahnya ke sana. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kan yang dibangga-banggakan ya dunia pendidikan barat. Orang itu kalau anaknya kuliah di sana itu luar biasa gitu. Padahal yang kuliah anaknya bukan dia, ya. Tapi orang tuanya ikut bangga gitu, ya. Lihat patung gajah saja, ya. Orang gak ada yang nanya, dia cerita gitu. Ih, patung gajah kayak lambang kampusnya anak saya. Gitu. Ada yang lambang gajah ibu kampus ITB ya. Barakallahu fikum ya. Tapi kalau ada orang tua ditanya anaknya di mana bu? Ah biasa aja di pesantren. Jawabnya aja lemes banget gitu. Ya. Yang lain di kampus ini, kampus ini. Kalau anak ibu di mana? Itu jawabnya lemes banget. Di pesantren, gitu ya. Kayak nggak ada suaranya. Kayaknya hina banget kalau anak itu di pesantren. Barakallahu fikum. Ya ibu. Soalnya kadang image-nya buruk gitu ya. Kalau alumni pesantren itu ngapain sih? Paling juga mimpin tahlilan, gitu ya. Jadi guru TPA di masjid, ya, image-nya sudah buruk, gitu ya. Nah ini harus diluruskan, ya. Kerjaannya ngambil besek begitu ya, di acara-acara peringatan, kok jelek banget image-nya, ya. Nah ini harus diluruskan, ibu yang dirahmati Allah. Orang itu kalau belajar agama mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan mulia di dunia ini sebagaimana kemuliaan Rasulullah, kemuliaan para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini menjadi bahan renungan bagi kita semua ya ibu. Jangan minder kalau anak kita sedang belajar agama, dia fisabilillah. Dia sedang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kucel, dekil, kumal, budukan, korengan, gitu ya. Itu identik dengan santri kan ibu? Tidak ada masalah. Ya daripada berdasi, perlente, mobilnya mewah tapi semuanya hasil korupsi. Gitu ya. Ini mesti diperhatikan, ya, pendidikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ulama Rabbani pasti mendidik umat, ya, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, yang kemudian dipahami, diajarkan, diamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Ulama seperti itulah yang seharusnya menjadi panutan, ya, bukan ulama su'. Kemudian berikutnya di sini beliau sampaikan hubungan ayat dengan bab. Babnya tentang apa ibu? Tafsir makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah.
Beliau sampaikan kaitan ayat dengan bab. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat adalah tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Yang diantara konsekuensinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keteladanan. Karena siapa yang mentaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu ketaatan yang mutlak. Sedangkan ketaatan kepada para tokoh ulama bukan ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan yang mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika apa yang mereka sampaikan, jika apa yang mereka dakwahkan dan ajarkan sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Jika tidak, maka kita tinggalkan. Sehingga tadi ulama itu ada ulama Rabbani, ada ulama su. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang keempat, di dalil keempat ini intinya kita akan dibimbing bahwa termasuk nilai-nilai tauhid adalah mengesahkan Allah dalam masalah cinta. Kalau ayat tadi dalam masalah ketaatan. Nah, di ayat ini, yakni di surat Al-Baqarah ayat 165, kita akan dibimbing bahwa di antara bentuk tauhidullah azza wa jalla adalah mengesahkan Allah di dalam ketaatan. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul adzab." Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya. Yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, yakni yang menyekutukan Allah dalam ibadah cinta, sekiranya mereka itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka itu akan menyesal. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bahas hubungan ayat ini dengan bab dulu. Apa kaitannya ayat ini dengan judul bab? Kaitannya jelas dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan makna tauhid, makna dari syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Yang diantara cakupannya adalah mengesahkan Allah dengan pokok cinta yang mengharuskan ikhlas dalam semua bentuk ibadah hanya bagi Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, orang yang bertauhid kepada Allah, maka dia akan mempersembahkan ibadah cintanya hanya untuk Allah. Bahwa tidak ada yang dia cintai dengan sebenar-benarnya kecintaan. Kecintaan yang disertai dengan pengagungan dan ketaatan yang mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena bukti di antara bukti kecintaan itu apa, Ibu? Ketaatan, kan begitu ya? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Begitu dalam pepatah Arab. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu shadiq, cinta yang tulus, cinta yang jujur, maka pasti engkau akan mentaatinya, mentaati yang dicintai.
Barakallahu fikum. Suami nyuruh bikinkan kopi, ibu taati? Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa ditaati? Itu bukti cinta. Ya. Mas, ini bukan sembarang kopi. Walaupun kopinya dari kopi Satset, ya, harga 1.000 perak, tapi ini diaduk dengan cinta. Gitu. Masya Allah, minum nih cinta. Gitu. Kan begitu, ibu. Di antara bukti kecintaan adalah ketaatan. Maka kalau orang mentauhidkan Allah, tidak mungkin dia mempersembahkan ibadah cintanya kepada selain Allah. Maka tidak ada ilah yang dia cintai dengan cinta ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah demi yang dicintai, kan begitu? Kenapa Pak sesibuk ini? Panas-panasan, hujan-hujanan, tidur di depan toko tutup juga tidak ada masalah. Lembur-lembur, gitu ya. Kadang simpel saja jawabannya. Demi yang dicintai. Siapa yang dicintai? Istri dan anak-anak. Begitu kan? Biarlah mereka tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa berat perjuanganku di medan ini. Yang penting mereka bisa menikmati hasilnya. Begitu kata para pejuang rupiah. Demi yang dicintai. Berarti di antara konsekuensi cinta apa? Di antara konsekuensi cinta apa? Pengorbanan. Ya kan ibu? Untuk meraih cinta perlu berkorban tidak? Perlu berkorban. Bagaimana kemudian orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah disuruh bangun waktu subuh? Bangun kamu 10 menit saja ruku sujud kepadaku. Dah enggak mau ibu. Katanya cinta kepada Allah. Sekedar ngangkat kelopak mata yang tidak ada 1 kilo itu. Kok beratnya minta ampun. Barber 60 kilo itu entengnya luar biasa. Ya. Ibu-ibu pada suka fitness kan? Ya. Sudah berapa puluh kilo yang bisa diangkut ibu? 60 kilo Ustaz. Kanan 30, kiri 30. Sudah bisa 5 set gitu ya. Masya Allah. Ya. Ada sebagian orang ibu ngangkat kelopak matanya di waktu subuh, tidak kuat dia. Berat sekali. Ngangkat tangannya itu yang tidak ada 1 kilo untuk takbir, nggak kuat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Terus cinta apa yang anda aku itu? Katanya cinta kepada Allah. Tapi kemudian tidak mau berkorban, tidak mau berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sejatinya itu untuk dirinya sendiri, kan begitu. Untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian syarah kata-kata kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Cukup ibu ya sampai di sini. Tolong kasih tanda. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah taala. Kita cukupkan dan kita akhiri pengajian kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.